warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ananda. Saya akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Sebelum saya membahasnya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah ini. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada lagi istilahnya free rider, orang-orang yang tidak mau membayar pajak namun menikmati fasilitas tersebut, seperti pembayar pajak, bayar pajak, uang pajaknya masuk ke kas negara. Dari kas negara dibuatlah APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN itu untuk fasilitas penyediaan fasilitas negara dan layanan publik. Contohnya kesehatan, transportasi, listrik. Setelah fasilitas itu terjadi, kemudian dirasakan oleh si pembayar pajak. Namun ada juga free rider, orang-orang yang membayar pajak tapi tetap merasakan manfaatnya. Maksud free rider adalah harusnya dia membayar pajak, entah itu perusahaan-perusahaan atau pribadi. Harapannya semua pengusaha, semua warga negara Indonesia taat membayar pajak dengan sebenarnya, sehingga se-Indonesia bisa mendapatkan pajak atau pendapatan negara yang lebih besar lagi setiap tahunnya. Unsur-unsur pajak ada 4. Yang pertama ada subjek pajak, yaitu orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada wajib pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak, di Dirjen Pajak. Yang ketiga ada objek pajak, yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak, contohnya mobil, motor, rumah. Dan yang keempat ada tarif pajak, yaitu pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak tadi atas pajak objek yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak umumnya 2%, 5%, 10%, 25%, tergantung dari pajak apa tersebut. Pajak adalah manfaat tidak langsung bagi pembayar. Pajak itu ada manfaat bagi pembayar. Retribusi berarti manfaat langsung bagi pembayar. Kalau sumbangan, manfaatnya langsung bagi penerima sumbangannya tersebut. Pajak manfaatnya tidak langsung kita dapatkan. Retribusi manfaatnya langsung kita dapatkan dan sumbangan langsung kita dapatkan. Contohnya pajak penghasilan. Contoh retribusi, ketika kamu masuk ke dalam tol dan kamu tap dan kamu membayar tersebut retribusi, kita menikmati jalannya tersebut. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, budgeter. Berarti pajak sebagai pemasukan kas negara, yaitu menjadi APBN. Yang kedua ada reguler. Pajak digunakan pemerintah bagi alat mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah ingin mengurangi orang-orang yang mabuk atau minum minuman keras, berarti pemerintah harus menaikkan pajak minuman-minuman keras. Yang ketiga ada stabilitas. Pajak sebagai alat untuk menjadi stabilitas, misalnya menjaga nilai tukar rupiah. Yang keempat ada retribusi. Berarti pajak sebagai pemerataan kesejahteraan, misalnya pajak hanya untuk orang yang mampu, tapi pajak bisa dirasakan oleh semua orang, maupun dia bayar ataupun tidak bayar. Pajak menurut sifatnya ada 2. Yang pertama, pajak subjektif. Berarti pajak yang pada waktu pengenaannya pertama kali dilihat subjeknya dahulu. Setelah itu baru objeknya. Contohnya PPH, pajak penghasilan. Dan yang kedua ada pajak objektif.
Waktu pengenaannya, pertama kali objeknya dulu, setelah objeknya baru subjeknya. Contohnya ada PBB, PPN, pajak berkendara bermotor. Cukup sekian pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.